Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kemarin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, membahas tentang bab taubat. Dalam surat Hud ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Mohon ampun, bertobat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat. Ya, Astaghfirullah, ya Allah ampunilah hamba. Bahkan kemarin dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beristighfar, bertobat kepada Allah tidak kurang dari berapa? 70 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku membaca istighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Kita bisa bayangkan ya, seorang nabi yang maksum, yang Allah jaga, yang sudah diampuni dosanya. Halo, kok tidur? Ya, seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, beristighfar, bertobat kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Lah kita ini siapa? Umat Rasulullah tentunya, insya Allah ya. Kita ulama bukan, nabi bukan, gak mau bertobat, gak mau beristighfar, belagu banget. Nabi yang maksum, yang dosanya udah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, yang sudah dijamin masuk surga, selalu bertobat kepada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Dan orang-orang yang bertobat ini adalah orang-orang yang akan selalu beruntung. Ya, itu Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 31. Kemarin sudah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi orang-orang yang bertobat ini orang-orang yang akan Allah kasih keberuntungan fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang selalu bertobat ini rezekinya terus akan Allah beri. Rezeki itu macam-macam. Jangan dipahami rezeki hanya sekedar uang. Jangan dipahami rezeki itu hanya sekedar buah-buahan. Ketenangan hati itu pun juga rezeki. Jadi kalau kita ingin beruntung harus selalu bertobat kepada Allah. Dan bertobat ini kaitannya juga dengan rezeki, berbagai macam rezeki. Misalkan orang lagi seret nih rezekinya terkait dengan harta, banyak istighfar.
banyak bertobat. Kok kenapa hidup kita ini seringkali susah, pikiran seringkali nggak tenang? Mungkin kita kurang bertobat. Halo, ngantuk ya? Ih, tidur sudah, cariin bantal, ada bantal nggak? Yang ngantuk cariin bantal. Ya, emang kalau ba'da subuh ini emang enaknya tidur ya. Tapi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita tidur di pagi ba'da subuh. Boleh pagi, tapi setelah sholat duha. Ya kalau setelah sholat duha bolehlah rebahan. Makanya dibiasain kita coba ya membiasakan diri kalau bisa ini jam 7 setengah 8 udah sholat duha. Setelah itu rebahan sedikit. Piket ya, santri. Jam 8 piket. Yo ayo ngaji kanggo sangu mati. Yo ayo ngaji kanggo sangu mati. Ayo bareng-bareng. Yo ayo ngaji bareng-bareng kanggo sangu mati. Semangat. Yen ra ngaji mengkone rugi, ning kubure bakal digebuki. Yen ra ngaji mengkone rugi, ning kubure bakal digebuki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Ngaji, mulane ngaji. Baik ya, sekarang ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Tadi sudah dijelasin Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Padahal seorang nabi ini sudah maksum, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatannya. Dosanya udah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Lah kita ini siapa? Kok gak mau tobat? Kok gak mau istighfar? Makanya kita harus banyak-banyak bertobat biar kita beruntung. Baik, Abi tidak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. 10 prinsip dasar yang harus kita pegang sebagai santri. Insya Allah kalau kita mau megang 10 prinsip dasar itu, bisa jadi Allah jadikan kita sebagai waliullah. Bisa jadi. Apa yang pertama? Jaga sholat jamaah bagi perempuan tepat awal waktu. Laki-laki sholat jamaah di masjid. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff. Janganlah berkata sama orang tua, jangan berbantah-bantahan. Abi sering sampaikan, hari ini banyak mencari anak yang pinter, hari ini banyak mencari anak yang hebat, tapi yang akhlaknya mulia, berbakti kepada kedua orang tua, Masya Allah, seperti cari kutu di hutan. Susah apa susah? Susah apa susah? Cari kutu di hutan ya susah. Udah gitu kutunya ada di harimau, bisa? Di harimau dicariin gitu kan, susah cari kutu di hutan. Makanya mudah-mudahan insya Allah santri-santri Al-Muqarrabin ini semuanya adalah santri-santri yang solehah, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Yang ketiga apa? Takzim sama guru. Hari ini banyak murid yang songong nggak? Banyak murid yang songong nggak? Na'udzubillah.
Tapi insya Allah santri-santri Al-Muqarrabin semuanya takzim sama gurunya. Dari mulai TK sampai mati nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang keempat, la tahdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Masya Allah, ini hati-hati ya. Gak marah sama Rasul Muhammad SAW dijanjiin apaan? Surga. Gak marah aja dijanjiin surga. Toh. Dan orang yang marah cepet tua. Orang marah itu biasanya kena penyakit jantung. Orang kalau nggak marah, insya Allah awet muda, awet ganteng, awet cantik, hatinya bahagia. Apa kata kata Bang Haji Roma Irama? Jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Jadi orang harus peramah. Terus apa lagi tuh? Nggak tahu. Oh, kalian bukan masanya Roma Irama sih, masanya Inul. Doakan saja mudah-mudahan Mbak Inul dapat hidayah menjadi pejuangnya Allah. Ya, Inul kan orang Islam juga, Kesalahannya ya itu mungkin ada orang ada masanya ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah Allah taala. Sampai mana tadi? 4. Sekarang yang kelima apa? Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuqir kabirona. Menghormati yang tua dan mencintai yang kecil. Kalau tidak bisa seperti itu, apa kata Rasulullah? Laisa minna, bukan dari golonganku. Jadi kalau kita tidak bisa menghormati yang tua, tidak bisa menyayangi yang kecil, kata Rasulullah, laisa minna, bukan dari golonganku. Tidak diakui oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Yang keenam, Masya Allah, kalau sudah berumah tangga taat suami. Bagi suami harus tanggung jawab dengan istrinya. Taat aja deh. Surga perempuan itu Masya Allah gampang sebenarnya. Sholatnya terjaga, puasanya terjaga, kehormatannya terjaga, taat sama suaminya. Surganya suruh milih dewek. Tuh, kalau suruh milih surga sendiri, milih surga apaan? Surga Firdaus. Masya Allah ya. Kalau sudah berumah tangga taat suami. Selama tuh suaminya mengajak kepada Allah. Ya kalau suaminya pemabuk gimana? Kalau suaminya koruptor gimana? Kan duitnya banyak koruptor. Koruptor duitnya banyak, tapi kan haram. Gimana yang begitu? Buang buat tuker tambah. Bisa buat tuker tambah baik. Buang jauh-jauh. Doain biar tobat, gak tobat-tobat, ya sudah dibuang saja. Na'udzu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suami yang tidak tanggung jawab, tidak bisa mendidik agama. Na'udzubillah ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hindari rajin-rajin infak dan sedekah ya, insyaallah. Nanti orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dia akan berteriak, ya Allah kembalikan aku di dunia, niscaya aku akan berinfak dan sedekah. Itu yang diteriakin orang-orang penduduk neraka. Dia nggak bilang, ya Allah kembalikan aku di dunia, aku akan sholat, aku akan puasa, aku akan zakat. Tapi yang diteriakan adalah, yang pertama adalah kembalikan aku di dunia, aku akan berinfak dan sedekah. Tapi sholat adalah utama. Karena hisab pertama nanti ketika kita menghadap Allah adalah salat. Yang kedelapan, hindari makanan subhat dan haram, terutama riba. Na'udzubillah, sekarang ini banyak riba berkeliaran. Bank konvensional di mana-mana yang tidak lepas daripada riba. Bagaimana kita hidup akan makmur? Bagaimana Indonesia akan hebat? Bagaimana Indonesia ini akan menjadi negara yang disegani oleh dunia? Karena kebanyakan riba. Utangnya di mana-mana. Na'udzubillah. Dan kita terutama nih hati-hati dengan riba. Hati-hati. Yang kesembilan, jaga militansi dakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun cuma 1 ayat. Hari ini kita bisa seperti ini, bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Al-Quran, karena ada orang-orang yang istiqomah dalam menyampaikan dakwahnya. Balighu anni walau ayah. Makanya kita juga harus tetap menjaga militansi dakwah. Yang ke-10, hindari dosa-dosa besar terutama.
dan dosa-dosa kecil. Kita usahakan, kita perjuangkan. Karena manusia ini tidak akan bisa lepas dari melakukan dosa. Tapi ingat, terutama dosa-dosa besar nih, jauhin sejauh-jauhnya. Apa itu dosa-dosa besar? Menyakiti orang tua, ini salah satu dosa besar. Ya, musyrik, ini nomor satu nih, musyrik nih, menyekutukan Allah. Yang kedua, ya, tidak berbakti kepada kedua orang tua, menzolimi. Ya, hati-hati dengan orang tua. Ini kebagian daripada dosa besar. Membunuh, berjudi, minum khamar, ya, dan masih banyak dosa-dosa besar. Kita hindari. Na'udzubillah. Baik anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.